Kembali lagi di Special Talk Show masih bersama saya Gustiada dan juga kedua narasumber kita Bapak Bambang Permadi dan juga Bapak Jayani. Ya, untuk Anda juga yang ingin bertanya langsung, nanti kami sudah membuka line telepon interaktif dan nomornya sudah tertera di layar televisi Anda ya. Oke, baik, yang ingin bertanya seputar kewarganegaraan ganda terbatas akibat perkawinan campur. Ya, sebelum kita lanjut membahas dampak apa sih yang terjadi dengan perkawinan campur, saya ingin bertanya tadi sempat afidavi ya Pak ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah sebenarnya afidavi itu apa sih Pak? Jadi afidavi itu sebetulnya keterangan keimigrasian yang dibubuhkan di salah satu paspor kebangsaan dari anak berkeluarga gendaraan ganda terbatas yang menjelaskan status si anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Apakah si anak dari orang tua yang salah satu ayah atau ibunya asing, atau yang si anak diangkat oleh warga negara asing yang sebelumnya adalah anak dari seorang pasangan suami istri Indonesia. Nah, jadi dari situ nanti bisa petugas imigrasi yang ada di tempat pemeriksaan imigrasi memberikan suatu cap atau tanda berangkat atau tanda izin masuk pada saat dia melintas wilayah negara kita di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi. Baik di airport maupun di pelabuhan laut. Jelas afidavi tersebut ya Pak ya. Nah Pak, ini kan kalau untuk kita lanjut lagi masalah perkawinan campur. Ya. Untuk melangsungkan perkawinan campur ini kan butuh syarat dan juga dokumen yang harus disiapkan nih Pak. Ya. Nah ini butuh berapa lama waktu untuk mengurus dokumen tersebut Pak? Ya. Lama tidaknya itu nanti kita sebagai institusi yang memberikan izin keimigrasian menunggu dari hasil verifikasi di perwakilan negara yang bersangkutan. Baik. Jadi setiap perkawinan yang dilakukan oleh dua warga negara yang berbeda negara itu salah satunya dicatatkan, didaftarkan di perwakilannya yang ada di Indonesia bagi mereka yang asing atau di perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri bagi mereka yang WNI. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara bahwa perkawinan yang dilakukan itu adalah sah. Baik menurut syariah Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1974 maupun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Yeah. Karena akibat dari berlangsungnya perkawinan beda warga negara mengakibatkan si anak menjadi status dwi warga negara ganda terbatas. Wow. Nah, kalau untuk syaratnya apa saja nih Pak dokumen yang harus dipersiapkan? Menyiapkan salah satunya buku nikah orang tua. Okay. Kemudian paspor kebangsaan yang masih berlaku dari orang tua asing maupun orang tua Indonesia. Kemudian domisili atau surat keterangan kependudukan di mana dia berada. Ini bagi warga negara asing, Pak? Bagi warga negara asing, ya. Okay. Kemudian nanti mendatangi tempat terdekat dari kantor imigrasi yang membawahi wilayah tempat dia berada atau berdomisili untuk segera dicatatkan, didaftarkan keterangan afidavinya bahwa anak tersebut dari perkawinan campur merupakan pasangan dari suami istri yang berbeda warga negara. Nah, jika salah satu dokumen yang tidak dipenuhi ataupun tidak disiapkan, ini bagaimana statusnya Pak? Ya, kita memintakan nanti kepada institusi yang berwenang, institusi terkait pemberi izin teknis terhadap keberadaan kedua orang tua yang berbeda warga negara tersebut segera menyelesaikan perizinannya. Karena kalau tidak nanti kasihan si anak. Terkatung-katung dia untuk izin keimigrasiannya. Jangan sampai dia overstay. Sementara orang tuanya sibuk mengurus status dari keberadaan si anak, sementara izin si anak tidak dimintakan perpanjangan izin tinggalnya di kantor imigrasi. Karena begini, mereka yang sudah mendaftarkan itu bisa kemungkinan dua. Si anak memperoleh salah satu dokumen perjalanan atau paspor asing
dari orang tuanya yang berbeda warga negara untuk nanti dibuatkan paspor RI-nya. Oke. Nah, afidavi di sini adalah nanti dibubuhkan di salah satu paspor kebangsaan tersebut guna memberikan keterangan kepada petugas kita yang ada di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi bahwa yang bersangkutan ini adalah anak berkewarganegaraan ganda terbatas, sehingga dia bisa mempunyai dua pilihan, tetap menggunakan paspor aslinya atau paspor RI-nya. Namun demikian ini keterbatasannya setelah nanti si anak usia 18 tahun, itu dia diberi kesempatan 3 tahun kemudian untuk memilih. Iya. Itu yang berhak menanyakan, Ya, itu siapa? dari kita, Imigrasi. Baik, baik. Karena bukan tidak mungkin begini, kalau dia tetap menggunakan paspor aslinya, konsekuensinya setiap kali dia keluar masuk, ada dua. Dia diperkirakan sebagai asing, sehingga pemeriksaan itu sedikit lebih lama karena menyangkut kewarganegaraan dia. Oke. Tapi kalau dia sudah mempunyai afidavi, itu segera saja bahwa memang yang bersangkutan ini adalah orang tuanya salah satunya asing, sehingga tidak memerlukan proses lama lagi. Oke, baiklah, baik. Nah, pemirsa, ada pertanyaankah? Ya, kami akan terus menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah. Silakan menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya ke Pak Jalani, Pak. Lebih mudah mana melangsungkan pernikahan di Indonesia atau di luar Indonesia nih, Pak? Sebenarnya untuk kita ketahui itu juga kita menjelaskan berdasarkan pengalaman. Pengalaman artinya mereka-mereka yang berurusan dengan kita akan menceritakan. Iya. Menceritakan. Sesungguhnya lebih mudah menurut mereka adalah kawin campur ini dilaksanakan di negara kita. Indonesia. Nah, di Indonesia. Nah, misal ada pernikahan yang terjadi di luar negara di luar negara Indonesia, apakah juga ini harus dilaporkan ke Indonesia? Ya. Nah, kalau tidak, apa yang terjadi, Pak? Enggak, tadi kan Pak Bambang sudah menyebut. Itu kan mereka cukup melaporkan di KBRI kita di luar. Melaporkan Coba saja, melakukan Pak. saja. Ya. Melaporkan di sana itu sesuai dengan dokumen yang telah dilengkapin, kemudian terjadinya pernikahan, kemudian cukup dengan melaporkan ke KBRI kita di sana di luar negeri. Di sana juga di KBRI kita ada unsur dari keimigrasian, Kemenkumham di sana. Jadi setiap ada perkawinan seperti itu, mereka cukup melaporkan ke KBRI, kedutaan besar kita yang ada di luar. Nah, Pak, ini kan setiap kali ada negara ini peraturannya juga berbeda-beda nih, Pak. Ya. Cara masuk ke Arab Saudi misalkan itu berbeda dengan kita masuk ke Jepang misalkan. Ini apa yang harus dipersiapkan jika ada salah satu warga negara Indonesia ini menikah di luar yang berbeda peraturannya, Pak? Diakui atau tidak? Ya, sama saja, diakui atau tidaknya itu sejauh mana yang bersangkutan mencatatkan, mendaftarkan perkawinannya di perwakilan KBRI kita yang ada di sana, atau setelah kembalinya dia ke Indonesia pada perwakilan negara dia yang ada di Jakarta. Ya. Supaya apa? Supaya perkawinan mereka ini sah. Kedudukannya baik secara syar'i maupun secara hukum negara. Oke. Nah, kebanyakan dari kita, masyarakat awam pada umumnya, jika perkawinan sudah dilangsungkan memenuhi syarat secara syar'i menurut hukum Islam, ya sudah. Ikutannya ini dia tidak melihat konsekuensi terhadap perkawinan campur karena berbeda negara. Iya. Nah, mulai disinilah nanti ada suatu kewajiban baik mereka sebagai warga negara asing maupun yang warga negara Indonesia sendiri untuk mendaftarkan guna status kejelasan si anak. Ya. Nah, kalau ada anak yang berusia belum 5 tahun, ini warga negaranya kemana dulu nih, Pak? Memiliki 2 tadi atau bisa warga Indonesia atau bagaimana? Nah, sebelum yang bersangkutan orang tuanya atau wali mendaftarkan, dia mengikut salah satu negara warga negara orang tuanya, terutama ibu. Ibu. Ya, terutama ibunya. Kalau ibunya itu Indonesia, ya Indonesia. Kalau ibunya asing, asing. Karena di sini kita berlaku asas di mana anak ini adalah
keturunan dari ibunya apa, warga negara mana. Nah, ini nanti berlaku asasnya sanguinis, keturunan. Kalau nanti dia sudah masuk ke Indonesia, nah itu tadi asas domisilinya tempat tinggal, yusolinya, tapi orang tua asing. Bisa saja ini dilakukan sebelum si anak berusia 18 tahun diakui sebagai warga negara salah satu dari kedua orang tuanya. Oke. Nah, jangan catatan sebelum si anak 18 tahun ya. Iya. Nah, kalau udah 18 tahun dia dewasa. Nah, ini batas waktu status memperoleh kewarganegaraan dimulai tanggal 1 Agustus 2006 ya Pak 2006 ya. Ya, betul. Nah, ini apa yang terjadi jika si anak ini belum mencapai 18 tahun, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang nih Pak. Nah, statusnya yang sebelum tanggal 1 Agustus itu loh Pak, gimana statusnya? Ya, dia masih dianggap asing. Masih dianggap asing. Oke, baik. Nah, ini saya belum punya pengalaman ya. Nah, bagi Anda yang punya pengalaman juga boleh sharing langsung di Aceh TV ini, di sore kali ini. Boleh menceritakan mungkin kendalanya apa sih gitu ya. Nah, ini tadi Bapak sudah menceritakan bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia nih. Ya, nih Pak Jalani nih, kita boleh nggak sih warga negara Indonesia ini, misalkan istri nih Pak, dia menjadi sponsor suaminya untuk izin menetap seperti kitas ataupun kitab ya Pak ya? Bagaimana nih Pak Jalani? Sebelum itu mungkin saya cerita dulu sedikit ya. Silakan Pak. Saya nyambung apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Betul. Perbedaan aturan apa yang di Indonesia dengan di negara Anglo-Saxon seperti Amerika misalnya. Mereka di ketentuan di Amerika itu anak yang lahir di daerahnya, di negaranya itu langsung otomatis menjadi warga negaranya. Itu kasus pernah terjadi. Jadi suami istri ini orang kita, ini orang Indonesia, ya, pergi ke Amerika Serikat, sekolah di sana, kemudian di sana lahir anak, sampai 2 lahir anaknya. Kan mereka apa namanya langsung kena aturan mereka Amerika Serikat itu, di mana anak yang lahir, di situ warga negaranya. Setelah selesai sekolah orang tuanya di luar negeri, kan pulang lagi ke Indonesia. Jadi apa yang disampaikan Pak Bambang itu kita laksanakan, memang pernah kita laksanakan. Jadi anak ini kan anak asing nih, sebelum dicatat, didaftarkan ke Indonesia. Akhirnya setelah kita proses, kita usulkan ke Kemenkumham, baru keluar SK Kemenkumham tentang pengakuan itu, pencatatan itu. Sejak saat itulah kewargaan negara anak itu yang 2 tadi menjadi ganda. Kemudian setelah umur 18 tahun baru dia bisa memilih apakah memilih warga negara Amerika atau warga negara Indonesia. Kemudian tadi apa yang jika istri warga negara Indonesia bisa menjadi sponsor. Bisa saja seorang istri bisa menjadi sponsor untuk suaminya, menjadi apa namanya, mendapatkan izin tinggal. Itu juga pernah. Memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan kita laksanakan. Dia menjadi sponsor, gimana itu mau berkoneksi dengan kita, dan nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Syaratnya harus menetap 5 tahun ya, berturut-turut ya? 5 tahun berturut-turut. Itu kan kado 10 tahun tidak berturut-turut. Itu syaratnya kan itu. Ya. Itu nanti jatuhnya di penyatuan keluarga. Penyatuan keluarga. Baik, Pak Jalani, mungkin Anda punya data. Ini kita di Aceh nih, ada berapa banyak warga Aceh yang menikah dengan warga negara asing, Pak? Tapi kalau data konkret saya nggak bisa ingat. Saja. Tapi yang jelas mungkin ada beberapa, saya nggak ingat angkanya. Tapi bahkan sampai saat ini mereka masih komunikasi dengan kita. Bagaimana keadaan keluarganya, lagi yang di Sabang itu, yang kan ada apa namanya tempat-tempat penginapan di Sabang itu. Dia selalu berkomunikasi dengan kita tentang keadaan keluarganya. Memang ada. Kemudian juga di daerah lain nggak di Sabang, tapi mungkin di atas 10 lah yang pernah
berurusan dengan kita. Iya, baik. Nah, Pak Bambang sebenarnya pernah melakukan survei nggak sih bagian keimigrasian, mengapa orang luar lebih banyak senang tinggal di Indonesia dan juga menikahi warga Indonesia, Pak? Iya, yang pernah kami lakukan satu survei ya, kebanyakan mereka itu ya karena kecocokan ya, pertama ada tradisi, karena kita tahu sama-sama negara yang mayoritas Muslim, sehingga tidak ada kendala dalam mereka bersosialisasi sehari-hari. Yang menjadi kendala kita adalah pada saat nanti anak-anak yang dilahirkan, nah ini menjadi kompleks untuk kewarganegaraannya. Mengapa demikian? Seperti yang saya ungkapkan di awal, masyarakat kita pada umumnya kalau suatu perkawinan dilakukan secara hukum syariah, sudah sah. Cuma mereka tidak melihat ke belakang. Ada satu kewajiban yang harus dipenuhi untuk segera didaftarkan berkaitan dengan nasib dan status si anak. Kalau secara syar'i memang kita nggak ada masalah. Timbulnya nanti begitu dia diakui status si anak, nah ini yang menjadi problem kita, kompleksnya di situ. Apalagi jika si anak belum mencapai usia dewasa, ternyata menikah. Iya. Nah, dianggap dia sudah dewasa, walaupun belum usia 18 tahun. Iya. Dan dia sudah berhak memilih. Ya. Jadi tidak memenuhi yang 18 plus 3 tadi, 21 ya. Nah, sebenarnya ada dasar hukum apa nih Pak perkawinan campur di Indonesia? Dasar hukumnya ya dari Undang-Undang 12 tahun 2006 ya. Nah, ini melihat dari dampaknya ini banyak sekali. Bisa jadi anak juga masih bingung nih Pak. Betul. Saya punya pertanyaan seputar jika anak tersebut anak Indonesia diadopsi oleh orang tua warga negara asing. Ini bagaimana nih Pak statusnya kemudian? Sama saja, nanti si anak diberi kewenangan memilih setelah usia 18. Dia bebas memilih walaupun orang tua angkatnya ya asing, ya. Okay. Karena mereka rata-rata nanti diberikan suatu courtesy bahwa anak ini penghargaan adalah warga negara dari satu negara. Seperti tadi Pak Jalin katakan, diberikanlah dia paspor aslinya. Nah, makanya fungsi dari affidavit nanti di sini untuk menentukan status si anak pada saat melintas batas wilayah negara kita, terutama di tempat-tempat pengurusan imigrasi. Ini samanya dengan kasus jika warga Indonesia mengadopsi anak dari asing? Sama. Masuk ke Indonesia kembali? Sama. Prosesnya sama. Oke, baik. Nah, baik, dan ini Pak, menurut pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, ini ada kategori nih. Anak harus memiliki status kewarganegaraan. Betul. Ini apa-apa saja Pak kategorinya? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, pertama buku nikah kedua orang tuanya yang sah. Betul. Nah kemudian melampirkan paspor kewarganegaraan atau paspor kebangsaan yang masih berlaku. Nah setelah itu bukti domisili orang tua yang bersangkutan tinggal di mana. Nah nanti di sini segera melakukan pendaftaran di kantor imigrasi setempat yang membawahi wilayah kerjanya di tempat orang asing atau keluarga itu bertempat tinggal. Iya. Iya. Kalau untuk misalkan dari sebuah perkawinan terjadi perceraian nih Pak, bagaimana? Ya sama saja nanti perceraian itu didaftarkan dulu bahwa si anak ini adalah orang tuanya melakukan perceraian sampai nanti usia si anak 21 untuk menentukan dia memilih di antara dua kewarganegaraan ganda terbatas yang dia punya itu dengan tidak melupakan nasab dari salah satu orang tuanya ini. Nah sebagai contoh saya bisa sebutkan sampai sekarang juga masih dilema. Mereka yang salah satu orang tuanya asing tapi masih menggunakan nama ayahnya yang asing. Karena menggunakan nama ayahnya yang asing sehingga kita petugas kadang-kadang menyatakan dia asing. Nah, salah contoh begini. Ada salah satu artis kita yang mobilitasnya cukup tinggi. Dia berkewarganegaraan ganda terbatas. Salah satu paspor kebangsaannya habis berlaku.
disimpan sama orang tuanya, sama ibunya. Sementara ini belum dilakukan perpanjangan, penggantian habis masa berlakunya, dia gunakanlah paspor asingnya. Sehingga setiap keluar lagi masuk ke wilayah kita, tetap dia membayar visa. Dan ini dikomplain oleh impresariat dia. Iya, iya. Deh, Pak, yang bersangkutan itu Indonesia, kenapa harus bayar visa setiap kali masuk ke Indonesia? Dan dia menggunakan paspor asingnya. Dan itu tidak dilaporkan. Baik, Nah, iya, banyak iya. kasus kejadian seperti itu. Menarik sekali nih pemirsa Iya, ya. iya. Ya, kita memang belum bisa dikatakan ya belum banyak fenomena yang tersebut. Ada bahkan juga biasanya orang-orang Aceh ini lebih sukanya berkeluarga dengan ya orang Aceh juga nih Pak ya. Berbeda. Nah pastinya punya pertanyaan silakan menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Nih saya ingin bertanya kepada Pak Jalani lagi nih Pak. Pak, bagaimana cara Anda mensosialisasi tentang pernikahan campur ini Pak di warga, kepada warga? Iya, memang selama ini memang salah satu tugas kita adalah mensosialisasi aturan-aturan, baik aturan terkait dengan keperdataan. Ini kan menyangkut dengan kewarganegaraan. Kita laksanakan itu. Memang di dalam pelaksanaannya ini kita sosialisasi masalah undang-undang kewarganegaraan, yaitu undang-undang nomor 12 2006. Itu kita kan pilih daerah-daerah tertentu yang menurut kita itu banyak warga negara yang kawin campur, ya, atau warga negara asing. Seperti kalau di Banda Aceh ini kan di daerah Penayong ya. Penayong. Iya. Penayong. Kemudian kita pilih lokasi yang ada di Sabang misalnya. Kemudian juga di daerah-daerah Lunga ya. Kemudian kalau kita sosialisasi undang-undang ini karena sangat teknis ya, selalu kita ajak Pak Bambang ini supaya sebagai narasumber. Jadi beliau paham, kami sangat ini, kami paham tentang itu. Apalagi beliau kan latar belakangnya keimigrasian. Betul. Nah, seperti itu. Baik, ya. Kita break sementara waktu ya Pak ya. Ya. Ya, pemirsa kami akan segera kembali tetap di Aceh TV.